Wa basyarat lan ngekeki bebungah sapa al-jinnu kelompok jin. Bi idlali zamanihi kelawan wis manjing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak. Apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun niku saged ngakses berita langit merga wonten bocoran saking jin. Tapi sakwise Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup terus nak jin kepengin nyadap informasi langit diantem kalian bintang napa? Kalian bintang. Jenenge wa khifdhum apa sebuti rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmahe mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmahe. Terus riyen niku jin niku kerjasama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit. Diriyen mulane wong iku ora oleh gedeng dukun nemen-nemen wis ben yo ana sing dukun wae daden. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmahe. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa akhir zaman. Iki kula terangno ge sithik. Dados riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso ndelok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman iku informasi tentang nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rahibu Bukhaira maupun dari perdukunan. Nggih pun ngoten pangeran ngersakno ngoten. Akhire Bani Hasyim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetep dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Hasyim didulur jenenge Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hasyim padahal Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Hasyim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya ora wani lunga. Jadi Hasyim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib ya wedi, jangan-jangan era aku. Abdullah ya wedi, jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku ya beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomongkan apa dukun. Hazza itu dukun kahin. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, teng pemerintahan apa Romawi, Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak ning Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya nabi, ya, mengklaim dirinya nabi. Ya tentu bagi kita tuh enggak ngeklaim pancen nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang nabi. Singkat cerita Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia termasuk ketemu sinten Heraklius. Setelah Abi Sufyan datang dipanggil sama Heraklius. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir.
Masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Nabi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah apa orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Kamane wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Seperti sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rajulun yatlubu mulka abih. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahin, ahli kahana Hazza. Kamu ke sini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rajulun mukhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, millati Ibrahim. Akhirnya Hiroklu iman. Saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad la tajassamtu ilaih, dan saya kalau ketemu dia wala ghusal tu qadamaihi, pasti meneh dek wajahi sikile wae tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kaya Ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yo ngerti, dukun nggih ngerti. Saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu iso diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham ya? Dari pendongan. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya ana hikmah ya tadi, andekan enggak ada kahanah yang jadi muqaddimah diutusi Nabi, orang enggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya terus ribet toh misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi. Nabi ku apa? Sing entuk perintah ke Jibril. Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda nek ana Yahudi Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh Ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik. Orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing digawe pangeran ana hikmah. Mane kahana zaman iku ana gunane. Termasuk bocoran langit nak ape ana nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu, ya, sebelum ada apa pemutusan hubungan apa langit. Iki jenenge apa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamanihi wa antuhiyatil kahanatu wa rahibatir rabbaniyah.